Azami. Di sini kita dari kelompok 5 mata kuliah landasan pendidikan. Kami akan menjelaskan pendidikan sebagai Ilmu dan seni. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nandita Mariam Kusnadi dengan 2407353. Dengan saya Amel Fana Mira Cantika dengan NIM 2406922. Saya Andi Raisya Marhes Cambong dengan NIM 2401719. Selamat menyaksikan. Pendidikan merupakan sebuah instrumen untuk meningkatkan parameter kesejahteraan, karena pada hakikatnya pendidikan bertujuan atau memiliki substansi serta tendensi untuk mendidik, mengajar, dan melatih, serta mentransformasikan nilai-nilai sesuai dengan ideologi atau kepercayaan masing-masing. Korelasi terkait pendidikan sebagai ilmu dan seni itu karena sifat dari pendidikan tersebut bersifat relatif. Adapun pengertian pendidikan itu menurut salah satu ahli, yaitu M.J. Langeveld. Pedagogik ialah ilmu yang bukan saja untuk meneliti objek, untuk mengetahui betapa keadaan hakiki objek itu, akan tetapi hendaknya bertindak. Pendidikan juga termasuk usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Pendidikan adalah sebuah proses untuk mewujudkan karakter yang baik, pengendalian diri, kecerdasan, serta berakhlak mulia. Mendidik sebagai ilmu karena isi pendidikan meliputi landasan keilmuan. Ilmu bersifat teoritis dan praktis, sedangkan pendidikan sebagai seni karena meliputi perasaan serta hasil proses pendidikan merupakan sebuah karya yang memiliki nilai. Mengajar juga mempunyai seni yang harus dipahami agar penyampaian materi ajar dapat mudah dimengerti dengan jelas oleh siswa pada saat pembelajaran. Tanpa menggunakan seni saat pembelajaran, maka mengajar tidak menyenangkan, karena akan lebih menarik dan membuat semangat belajar apabila belajar dengan menggunakan media. Seni yang dimaksud di sini adalah pemberian materi yang tepat oleh pengajar dalam dunia pendidikan, terutama sekolah dasar. Seni sangat penting karena banyak hal-hal yang didapat siswa melalui belajar seni. Contohnya, seperti memberikan hak kepada siswa untuk menyampaikan pendapat atau bebas berekspresi, melatih pola pikir anak atau imajinasi, dan mampu memberikan pembinaan keterampilan dengan cara membina kemampuan berkarya seni kerajinan. Seni juga mempunyai peranan yang penting, yaitu seni sebagai bahasa visual, seni membantu pertumbuhan mental, dan seni membantu belajar di bidang lain. Ilmu mengajar juga termasuk hasil dari proses belajar. Ilmu dapat diperoleh dari mana saja, contohnya lingkungan orang tua, teman, dan lain sebagainya. Dalam ilmu pengajaran, guru akan menemukan macam-macam siswa dengan berbagai macam karakteristik, seperti tingkah laku, tingkat kematangan emosi, inteligensi, dan latar belakang yang berbeda. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia, karena dimanapun dan kapanpun di dunia pasti membutuhkan proses pendidikan. Fenomena pendidikan dapat dipelajari melalui metode ilmiah dan telah menghasilkan ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan itu juga dapat menjadi ilmu dasar dan juga petunjuk dalam rangka praktek pendidikan. Dengan dasar ilmu pendidikan, para pendidik dapat menyusun desain pembelajaran yang memuat tujuan, isi, metode, dan teknik mengajar, serta evaluasinya. Implementasi praktek dalam pendidikan di sekolah dasar juga harus disertai ilmu, karena tanpa adanya ilmu, maka praktek pendidikan tidak akan terwujud karena siswa juga tidak akan mampu menerima praktek pendidikan yang tidak disertai ilmu. Ketika praktek pendidikan tanpa ilmu, anak didik tidak akan mampu menyerap dan menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru ataupun pendidik. Pendidikan sebagai ilmu dan seni sendiri pertama kali dikemukakan oleh A.S. Neil. Menurut ia, mendidik dan mengajar bukanlah suatu ilmu, tapi adalah seni. Mendidik yang diartikan sebagai seni ialah bagaimana kita dapat hidup dengan anak-anak dan dapat mengerti anak-anak sehingga seolah-olah kita menjadi anak-anak. Mengajar bukanlah sekedar menerapkan bakat seni semata, melainkan juga melibatkan aspek ilmiah yang mencakup berbagai teknik, prosedur, dan keterampilan khusus yang dapat dipelajari, dipahami secara sistematis, serta terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam proses pembelajaran di sekolah dasar, praktik pendidikan merupakan suatu panduan dari ilmu dan seni. Karena pada dasarnya, selain memiliki ilmu, guru juga diharapkan dapat mengajar dengan kreativitas tinggi, dan tentunya kreativitas tersebut mengandung seni. Maka dari itu, melalui pendidikan sebagai seni, siswa dapat melatih dan meningkatkan kreativitasnya melalui kegiatan-kegiatan pendidikan seni yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tetapi kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini tetap menyenangkan bagi para siswa. Cukup sekian penjelasan dari kami.
Semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti dengan baik dan bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Merci beaucoup. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.